selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini cuacanya sedikit gerimis. Saya akan memberikan tips bagaimana menyetek beberapa tanaman dengan cara yang sederhana. Ikuti terus videonya. Ada beberapa tanaman yang ingin saya stek. Beberapa kali sudah saya coba dan berhasil, diantaranya ada stek daun mint dan bougainville. Nah, ini daun mint. Mint itu akan sangat subur jika airnya cukup, cahaya matahari cukup. Nah, ini saya berhasil menanam mint dengan teknik semi hidroponik. Sederhana, dengan botol aqua bekas, botol air mineral bekas. Akarnya sangat banyak. Daun mint jika akarnya sudah terlalu banyak, itu kadang medianya harus diganti. Biasanya nanti tanamannya kurang subur nih. Untuk indikator tanaman mint yang subur, daunnya lebar-lebar seperti ini. Dan harus sering di-pruning agar tumbuh tunas-tunas baru. Ini nanti juga perlu untuk di-pruning biar tumbuh cabang lagi. Ini adalah hasil panen saya. Daun yang kering akan daun mintnya akan saya keringkan dan batang-batangnya akan saya stek lagi. Yang pertama saya akan memperlihatkan biasanya apa saja yang saya gunakan untuk stek. Alatnya ada gunting potong, ada grow tone, ini untuk pertumbuhan akar, mempercepat pertumbuhan akar. Ini sebenarnya digunakan untuk krisan, tapi juga bisa dengan tanaman yang lain. Kalau ada, bisa juga dengan menggunakan vitamin B1. Ini hanya untuk merendam seperti ini, supaya tanamannya tidak layu. Sebelum kita eksekusi, tanaman yang sudah kita potong, kita bisa taruh di air. Kita tambahkan 5 tetes atau beberapa tetes vitamin B1. Nah, yang pertama, ini sambil saya panen mintnya. Pucuknya saya potong, jadi saya hanya gunakan batang-batang yang sudah tua. Kalau untuk pucuknya saya manfaatkan ini nanti untuk daunnya dibuat minuman, campuran minuman, dikeringkan dulu agar tahan lama. Karena untuk stek sebisa mungkin daunnya kita kurangi supaya untuk mengurangi penguapan. Kemudian ini petunianya belum saya rendam dulu. Ternyata petunia juga bisa di stek ya teman-teman. Jana bolong ini kebetulan saya sudah ada panjang seperti ini, tapi batangnya, daunnya gundul seperti ini ya. Jadi ini akan saya gunakan untuk stek. Nah, untuk saya tipsnya, ini kan ada beberapa ruas ya. Kita memotongnya di antara ruas, jangan pas di ruas yang ada akar-akarnya seperti ini. Potong di antara ruas seperti ini, bisa jadi banyak ya. Selanjutnya bougainville ini batangnya bebas, kita pilih batang yang sudah tua atau yang agak muda juga tidak apa-apa. Ini juga saya potongnya serong. Ini bagian yang akan ditancapkan ke tanah, potong serong. Selanjutnya petunia.
Juga ada sirih-sirian seperti ini. Sirih juga sama seperti janda bolong, di antara ruas yang ada akarnya ini. Nah, selanjutnya media tanamnya saya menggunakan tanah, kompos, pupuk kompos yang saya buat sendiri, ada sekam bakar dan sekam mentah. Untuk janda bolong saya tambahkan pasir malang. Ini yang sudah saya buat menggunakan gelas mineral agar transparan biar kelihatan akarnya seperti ini ya. Nah, kemudian caranya ini sangat sederhana dan sangat simple, tidak memerlukan waktu yang banyak. Untuk bougainville, pangkal ujung yang akan kita tancapkan itu saya tempelkan serbuk grow tone atau perangsang akar seperti ini. Kita lubangi sedikit menggunakan jari, kita masukkan. Kita tekan sedikit. Usahakan selama proses penyetekan, khusus untuk bougainville-nya sangat gampang-gampang susah, jangan sampai tanamannya goyang-goyang atau sering dipindah-pindah. Nanti kalau seperti itu nanti akan mati. Jadi setelah selesai kita stek, taruh dalam wadah, simpan di tempat yang teduh dan tidak digoyang-goyang, gitu ya. Untuk sisa daunnya bisa kita masukkan ke dalam komposter. Untuk mince kita bisa semi hidroponik, bisa juga tanpa semi hidroponik. Saya langsung tancap, ya, diberikan. Sebenarnya daun mint ini sangat mudah, tanpa menggunakan perangsang akar juga akan mudah tumbuh akar. Saya tancapkan 2. Ini sebenarnya botol aqua yang besar, botol air mineral yang besar. Untuk batang-batang yang lunak seperti janda bolong ini sebenarnya boleh tambah dioleskan betadine atau antrakol di bagian batang yang sudah kita potong agar tidak busuk. Ini saya pakai antrakol seperti ini saja. Untuk sirih-sirian, ini saya belum searching nama sirihnya sirih apa ya. Barangkali ada yang tahu bisa komen. Ini. So, bagian akar yang ada akarnya bisa kita taruh di bagian bawah. Petunia. Saya oles antrakol, saya celupkan saja nih antrakol bubuk dan perangsang akar. Kita kasih lubang sedikit. Nanti kalau proses penyiraman medianya turun, kita bisa menambahkan medianya lagi. Nah, seperti itu. Mudah kan cara menyetek tanaman? Yang penting medianya lembab, juga penyiramannya teratur. Dan pada saat masa-masa kritis sebelum muncul calon akar, usahakan tanaman jangan terguncang-guncang atau tergoyang-goyang, bahkan pindah atau tumpah ya. Jadi usahakan posisinya tetap. Kita letakkan di tempat yang tidak banyak lalu lalang, sehingga tidak mudah untuk bergeser, dan nantinya insya Allah akan tumbuh akar-akar.
Setelah itu nanti kita baru bisa memindah. Saya ada beberapa stekan yang sudah saya pindah, tapi saya tidak sempat memvideokan. Nanti akan saya perlihatkan tanamannya, kondisinya sekarang bagaimana. Ini stekan basil dan cincau. Sudah bersemi. Nah, untuk yang janda bolong ini untuk medianya saya tambahkan pasir malang. Ini ya untuk bagian akarnya di bawah. Saya tempelkan dulu perangsang akar. Walaupun di sini sudah ada akar ya. Bagian akar bisa dimasukkan ke dalam. Hasil stekan saya letakkan di rak ini. Tanaman-tanaman yang sudah saya stek sudah bertumbuh dengan subur. Ini dia, orang menyebutnya janda bolong. Bougainville juga sudah tumbuh, ini sudah saatnya dipindah. Akarnya sudah tembus ke bawah ini. Nah, sebagian besar memang janda bolong yang saya stek sebelumnya hanya batang saja tanpa daun ini. Semuanya sudah tumbuh subur. Ada juga ini tanaman mint saya yang nggak terawat. Ini saya pakai apa ya namanya ya, semi hidroponik, karena memang daun mint itu butuh panas dan butuh juga air ya. Ini udah sangat telat, tidak sempat saya pruning, tidak terurus. Nah, begitu mudah sekali kan tipsnya untuk memperbanyak tanaman di halaman kita. Tidak harus kita membeli, kita bisa memperbanyaknya dengan stek, ada pula dengan biji, dan banyak sekali beberapa tanaman yang bisa kita perbanyak dengan menggunakan stek. Selamat mencoba!